Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Terlebih dahulu marilah kita berdoa untuk mengundang Roh Kudus hadir. Bapa di sorga, Roh Kudus-Mu hadirlah dalam hati dan pikiran kami, agar membawa kami untuk dapat mengerti akan pelajaran Sekolah Sabat pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 13 Maret 2024 berjudul Keamanan dan Kedamaian Sion. Bacalah kitab Mazmur 46 ayat 2-8. Ayat 2 tertulis, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ketiga, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung menggoncang di dalam laut. 4, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. 5, kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. 6, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. 7, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. 8, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Bagaimanakah dunia digambarkan secara puitis di sini? Mazmur ini memberikan gambaran yang jelas tentang dunia yang kacau. Dan itu digambarkan dengan gambaran bencana alam. Dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mazmur 46 ayat 3 dan 4. Suara air yang besar seringkali menggambarkan bangsa-bangsa yang memberontak dan berbagai masalah yang disebabkan oleh orang fasik dunia. Mazmur 93 ayat 3, 4 dan 4. Mazmur 124 ayat 2 dan 5. Demikian pula dalam Mazmur 46, gambaran bencana alam menggambarkan dunia yang dikuasai oleh perang dan berkecamuk oleh bangsa-bangsa. Mazmur 46 ayat 7. Ini jelas merupakan dunia tanpa pengetahuan tentang Tuhan, karena Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Dan di mana Tuhan tinggal, damai berlimpah, tertulis dalam Mazmur 46 ayat 5 dan 6. Namun meskipun dunia menolak Dia, Tuhan tidak meninggalkan dunia. Tuhan hadir di dunia dengan berada di antara umatnya. Dengan kata lain, meskipun buruknya hal-hal yang tampak, kehadiran Tuhan ada di sana, di dunia, dan kita dapat memperoleh harapan dan dorongan pribadi dari mengetahui kebenaran yang mendasar ini. Tuhan yang adalah perlindungan sempurna adalah sumber kedamaian dan keamanan kekal Sion. Kata yang menyoroti keamanan Sion adalah sekalipun. Dalam Mazmur 46 ayat yang ketiga, meskipun dunia berada dalam kekacauan, umat Allah aman. Ini menunjukkan bahwa kedamaian bukanlah hasil dari tidak adanya pencobaan, melainkan pemberian Tuhan kepada anak-anaknya yang percaya. Kepercayaan tanpa pamrih kepada Tuhan dapat membuat anak Tuhan damai dan aman di tengah badai. Pertanyaan yang muncul dengan sendirinya adalah,
Apakah Tuhan akan meninggalkan dunia untuk selamanya dengan pilihan dan tindakannya yang merusak? Bacalah Mazmur 46 ayat 7-12. Ayat yang ketujuh, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Kedelapan, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. 9, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. 10, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ke-12, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Apakah tanggapan Allah terhadap kekerasan dan kekacauan di dunia ini? Tuhan menanggapi dengan kekuatan yang tidak menyenangkan hingga firman-Nya yang telah menciptakan bumi sekarang menyebabkan bumi hancur. Mazmur 46 ayat yang ke-7. Namun peleburan itu tidak berakhir dengan kehancuran, melainkan pembaharuan. Perhatikan bahwa Allah memperluas damai sejahteranya dari Sion sampai ke ujung bumi. Allah akan menghentikan peperangan dan memadamkan alat-alat pemusnah yang digunakan bangsa-bangsa jahat untuk menindas dunia. Mazmur 46 ayat ke-10. Inilah pengharapan besar yang dimiliki umat Kristiani yang akan terjadi pada kedatangan Yesus kedua kali. Bagaimana kita belajar untuk memiliki kedamaian dan mempercayai Tuhan di tengah dunia yang memang memiliki begitu banyak kekacauan? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, keamanan dan kedamaian di Sion, suatu gambaran yang boleh kami ingin miliki. Tetapi walaupun hal itu mungkin tidak mustahil dalam pemikiran kami, tetapi janji-Mu sangat pasti, dan itu pasti bahwa kedamaian telah Engkau berikan dan kami hanya harus mengikutinya, agar kiranya kedamaian yang Kau janjikan akan kami dapatkan. Terima kasih ya Bapa atas pelajaran ini. Bolehlah ini menjadi kekuatan buat kami untuk menghadapi hari-hari selanjutnya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.